Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor. Selamat malam, Ruli Simorangkir. Yes, Bang, pada kesempatan ini kita mau bahas satu tema yang lagi hot-hotnya banget. Sensitif loh nih. Sensitif banget, hot and sensitive. Iya. Kita mau bicara tentang bagaimana kekristenan memandang atau menyikapi apa? LGBTQ bla bla bla. Sekarang tambah banyak kan ya. Dan tapi untungnya Bang, di pembicaraan yang hot ini kita nggak cuma berdua Bang. Ya, tapi kita kedatangan seorang tamu spesial ya. The one and only Pastor Andre Tunggal. Waduh, Pastor Andre, thank you so much sudah menyempatkan waktu untuk datang. Thank you for having me. Yes. Welcome again ya. Jadi ini udah kedua ya? Yes. Kali kedua nih. Asik. Oke. Enggak, udah ketiga. Udah ketiga malah. Ketiga. Oke, saudaraku, sebelum kita memulai perbincangan panas ini, saya ingin menyapa dulu untuk setiap saudara yang menyaksikan baik live lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun untuk saudara yang menyaksikan lewat MNC Live Channel. Saya mengucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama. Saya selalu diberkati oleh setiap narasumber yang hadir. Saya pun banyak belajar dari perbincangan ini. So, siapapun saudara, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, di Indonesia maupun di luar Indonesia, saya ucapkan selamat bergabung. Oke, Bang, langsung aja, Bang, kita mau langsung aja nih Bang. Saya mau mengawali dengan gini Bang. Gimana? Bulan Mei kemarin saya trip ke Sydney untuk ministry. Begitu saya turun pesawat, saya sudah melihat bahwa dunia ini memang sudah berubah begitu cepat, khususnya konteks kota Sydney. Saya turun pesawat, maka di toilet itu bukan lagi 3 bagian. Dulu hanya 3 bagian, male, female, and untuk disable. Sekarang ada 4. Male, female, disable, tengah ada all gender. Oke. Ini begitu saya turun pesawat, itu toilet di airport langsung begitu ya. Lalu kemudian sahabat-sahabat di situ juga menceritakan bahwa saat ini sedang diupayakan, lagi mau digolkan di parlemen, tapi belum gol di parlemen nih Bang ya. Bahwa kalau ini sampai gol, nanti orang tua hanya boleh memberi nama anak. Jadi setiap bayi yang lahir, gitu, dia hanya boleh dikasih nama. Misalnya Johnny atau Susan atau whatever it is, hanya boleh dikasih nama. Tetapi orang tua tidak boleh memberikan identitas gender untuk sang anak. Menarik. Ya. Nanti ketika si anak usia 18 tahun, dia baru memilih sendiri dia maunya gendernya apa. Ini adalah sebuah potret fenomena yang terjadi yang kita tidak bisa hindari lagi ya. Bahwa fenomena ini terjadi dan sekarang pun saya mungkin udah nggak begitu up to date ya, tapi yang saya dengar gender itu udah ada 100 lebih. Ya, berapa banyak? 100 lebih gender. Bisa ya. Saya tuh juga bingung lah Bang. Pokoknya saya pernah dengar itu, saya mesti cek lagi kevalitannya ya. Tapi pokoknya bukan cuma 2 aja. Yes. Karena dulu aja kan ada cuman LGBT kan, LGBTQ plus apa. Dan ini ke depan mungkin bisa tambah banyak ya. Kemungkinan ini bisa tambah banyak lagi. Nah, tetapi yang jadi persoalannya bukan soal berapa banyak ragamnya, tapi bagaimana kita gereja Tuhan menyikapi hal ini, suatu hal yang sudah ada depan mata ya. Dan bagaimana kita menyikapinya supaya kita tepat bertindak. Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Karena dalam hal ini pun ada banyak dalam tanda petik dissenting opinion. Ada banyak dissenting opinion. Ketika saya baru nyampe Australia, Pastor Andre, tahun 2005, ada salah satu sinode yang mengizinkan untuk seorang gay menjadi pendeta. And it's true. Dan sinode ini boleh tergolong sinode mainstream. Yes. Artinya gerejanya ini boleh dikata secara liturgi semua Protestan. It's not a charismatic movement. Itu gereja konservatif lah intinya. Yes. Bentukannya konservatif. Ternyata. Betul. Yes. Ini happens dari 2005 ketika saya baru nyampe di sana. Dulu pertama kali saya sampai di sana. Ya. Dan ya
saya tentunya banyak berdiskusi dengan beberapa pendeta dan saya menjumpai ada pendeta-pendeta yang juga memang menurut pandangan mereka it's okay. Bahkan mereka siap memberkati. Perkawinan maksudnya? Yes. Memberkati perkawinan sesama jenis? Yes. Kalau nggak bisa di sini, katanya bisa di luar negeri. Tapi dia siap, dia bersedia. Nah jadi saya hanya ingin menunjukkan adanya dissenting opinion juga loh tentang hal ini. Nah ini yang kita mau diskusikan Bang pada malam hari ini. Kalau Pastor Wigan mulai dengan cerita di Sydney dan di tempat-tempat asing, saya mau bilang bahwa saya ngelihat ini di depan mata, di antara keluarga, di antara jemaat, udah banyak banget loh yang cara berpikirnya jadi rada-rada LGBT. Ya saya nggak berani bilang LGBT, saya bilang rada-rada, tapi sebenarnya ya LGBT gitu. Nah permasalahan ini yang lebih menyedihkan adalah betul-betul udah di level grassroots gitu, di anak kecil. Anak kecil yang saya tahu sendiri, saya lihat sendiri, alami sendiri, betul-betul udah punya kebingungan. Dia ini harus jadi apa? Laki-laki atau perempuan? Apa bedanya laki-laki sama perempuan? Gitu. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan yang betul-betul udah di depan mata kita. Sebagai orang Kristen, kita nggak boleh lagi nutup diri terhadap permasalahan ini, dan justru acara kami malam ini adalah mempersiapkan Bapak Ibu untuk menghadapi kenyataan ini. Nah, kita akan bicara secara belak-belakan. Kemudian ketika kami bicara secara belak-belakan, jangan terus dicap bahwa kami seolah-olah berpihak kepada LGBT, musuhi kekristenan, musuhi ke gereja dan lain-lain. Enggak. Atau sebaliknya. Gitu. Bukan. Kita enggak lagi berpihak kepada siapapun, tapi kami ini lagi meningkatkan awareness, kepedulian terhadap kita semua. Jadi tolong jangan nanti kami dicap ya. Siap. Harus disclaimer dulu. Disclaimer dulu dong. Harus ada disclaimer loh. Oke. Mungkin saya mau memulai obrolan kita ini Pastor Andre dengan fenomena apa sih yang Pastor Andre lihat hari-hari ini? Iya, kan saya juga, kerjaan saya hari-hari mengamati apa yang terjadi sekeliling kita, mengamati dunia digital dan sebagainya. Saya tertarik apa Pastor Ruli tadi bilang, anak-anak kita sekarang udah mulai kebingungan. Karena baru-baru ini saya barusan juga bahas jadi ada salah satu channel studio animasi yang kita udah kenal sejak dahulu untuk anak-anak, dan produk-produknya sampai sekarang saya masih tonton begitu. Jadi secara resmi mereka itu announce bahwa mereka itu mendukung movement LGBT. Dan mereka bahkan mengatakan kami sudah punya tokoh-tokoh di film-film kami itu tokoh yang lesbian. Kayak kemarin film saya tiba-tiba lupa judulnya, lesbianisme dimunculkan tapi ketika masuk Indonesia disensor. Begitu ya. Nah, bukan tidak mungkin dalam waktu 1 tahun 2 tahun lagi sudah ada tokoh utamanya identitasnya itu LGBT. Dan bahkan mereka announce bahwa mereka bikin klinik untuk transgender. Jadi untuk anak-anak yang dari kecil silakan konsultasi, kamu bebas pilih gender, akan nanti diberikan alat-alatnya, diberikan tokoh-tokohnya yang hey ini representing you, kamu seksual orientasinya begini, kamu preferensinya begini begitu. Jadi maksud saya adalah kita hari ini mungkin ada di masyarakat timur yang cenderung masih konservatif cara pemikirannya. Tapi anak-anak muda kita, to be honest, enggak. Menurut saya gitu. Ya, saya nggak bilang semua anak muda pasti mendukung itu, bukan. Tapi sebenarnya ada sebuah kebingungan yang mereka rasakan. Karena dari media yang mereka lihat, mereka tonton, yang terutama dari media barat ya, sosial media barat atau apapun itu, news dan sebagainya, mereka menemukan fakta bahwa there's nothing wrong with LGBT. Sementara kita dalam komunitas kita itu cenderung mengoposisi, bahkan maaf kata, sebagian dari kita mempersekusi. Ini malah membuat kontraproduktif bagi anak-anak muda yang melihat, wah kok ternyata kita nggak usah ngomong yang lain ya, agama lain, kita ngomong kita, kok kenapa gereja jahat ya sama orang-orang ini ya, kok begini ya. Nah menurut saya ini awareness ini yang tadi dikatakan perlu kita obrolkan, supaya apa? Supaya kita tuh punya sebuah discernment
Ya, kebijakan, kita punya kearifan. Iya, kita punya clarity menghadapi situasi ini karena I think ini adalah needs, kebutuhan kita untuk bisa mengartikulasikan Injil dalam topik ini. Gitu sih. Iya. Karena ini memang tidak bisa dihindari. Kita boleh bilang Indonesia menolak hal ini. Tapi kalau kita mau jujur praktek di lapangan, wow, pokoknya wow aja. Dan even kita tidak, memang kita tidak bisa menghindar dari hal ini. Even saya sempat ngobrol dengan satu teman dan dia salah satu anggota dari gereja yang cukup besar di Jakarta, dan dia mengatakan ketua kelompok selnya adalah seorang homoseksual. Ketua kelompok selnya. Pelayanan juga di mimbar. Itu artinya gini. So gimana dong? Iya toh? Gimana nih kita membahasnya? Gimana dong? Ya kan kita kan nggak di sini untuk kemudian mengkomunikasikan. Oh kalau gitu gereja mesti gimana? Oke, kita bahas isu ini dulu. Artinya ini sesuatu yang kita nggak bisa tutup mata. Ya kan? Nggak bisa tutup mata. Sekali lagi pendekatannya bukan untuk menghakimi mereka, tapi juga jangan dipikir kami menyetujui gitu ya. Tapi kita bicarakan ini bagaimana seharusnya. Nah, mungkin saya mau mundur ke belakang dulu nih, sedikit. Kalau menurut Pastor Andre, LGBT itu sendiri ada yang bawaan lahiriah atau semua murni lingkungan? Saya mungkin bertanya dari situ dulu. Ini ketika saya ngomong kayak begini, saya tahu bahwa saya pengen ngajak teman-teman untuk mencoba menaruh dulu semua presuposisi yang sudah kita pikirkan tentang LGBT. Karena ini pertanyaannya adalah by nature atau nurture. Nature adalah by lahir, nurture adalah by lingkungan. Dikondisikan. What if bahwa the alternatif bukan dua itu? What if kalau pilihannya bukan natur atau nurture? Saya belum pernah dengar nih kalau ada yang ketiga. Karena definisi kita soal natur itu adalah secara lahir demikian. Konsekuensi logisnya apa? Konsekuensinya adalah secara lahir demikian berarti Tuhan menciptakan seseorang, makanya natur kan disebut. Lahirnya, misalnya lahirnya adalah LGBT. Berarti Tuhan menciptakan seorang LGBT. Iya kan? Itu isunya selalu pembicaranya kayak gitu. Makanya kekristenan secara konservatif selalu akan mengatakan not by nature. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan seorang LGBT. Dalam hal ini, kalau statementnya adalah Tuhan tidak pernah menciptakan seorang LGBT, I agree 100%. Kalau Tuhan menciptakan seorang LGBT, maka Tuhan bersalah. Dan dalam hal ini tidaklah pantas dia disebut Tuhan. Karena bagaimana mungkin dia menciptakan seorang LGBT, tapi di satu sisi yang sama dia melarang seorang menghidupi identitasnya sebagai LGBT, right? Setuju kita itu ya. Jadi Tuhan tidak mungkin menciptakan. Itu konsekuensi logis yang kita harus konsekuen dengannya kan. Tetapi coba kita lepas dulu semuanya. Coba perhatikan fenomena. Ya, ini bagiku adalah aku mencoba mengelaborasi. Aku ingat banget waktu itu aku menonton sebuah tayangan seorang yang pergi ke Jerman lalu tinggal bersama-sama dengan suaminya. Orang Jerman kalau nggak salah, dan dianya ini adalah laki-laki Indonesia. Jadi dia pergi ke Jerman dengan suaminya. Berarti dia ini laki-laki. Dia ini laki-laki dengan laki-laki. Pergi pakai. Dan dia orang Indonesia dan dia TikToknya rame sekali dan dia cukup terkenal. Inisialnya R. Nah kemudian dia itu mengaku dalam podcast waktu itu dengan salah satu podcast terkenal juga di sini. Dia mengaku bahwa dari kecil sebenarnya dia udah suka sama cowok. Dan mungkin jujur ya. Pengalaman saya pribadi, saya menemukan ada orang-orang yang sedari kecil ada kecenderungan yang kuat. Kecenderungan ya, saya nggak ngomong bahwa dia langsung LGBT ya, tapi kecenderungannya kuat untuk menyukai sesama jenis. Dulu saya punya pemikiran bahwa seseorang bisa jadi seorang menyukai sesama jenis itu karena trauma pelecehan, seksual.
Jadi misalnya kalau laki-laki sekali lagi sorry di sodomi begitu, akhirnya jadi seorang LGBT, dan saya paksain bahwa semua orang mesti begitu, karena itu pemikiran hitam putih saya. Karena sekali lagi nggak mungkin dong Tuhan ciptain seorang itu kan. Tapi dalam perjalanan akhirnya saya ubah pikiran saya, karena tidak selalu faktornya adalah pelecehan seksual. Bisa jadi faktor yang mengakibatkan mereka demikian adalah faktor keluarga. Ketidakhadiran papa, figur ayah, kekosongan figur ayah, ketidakhadiran, atau bahkan mungkin figur ibu yang dominan, atau mengalami abusive dan sebagainya, sehingga mereka jadi demikian. Oke, kalau dari tadi diamati apa yang jadi pembicaraan saya, maka tuh kan berarti nurture dong lingkungan. Yes, I agree. Bahwa faktor nurture itu menjadi pemicu munculnya itu. Tapi potensi bagi saya, potensi adanya seorang menjadi seorang LGBT dan enggak, mungkin kita harus terbuka mengakui bahwa bisa jadi ada orang-orang yang lahir dengan kecenderungan ya. Yang kuat. Kecenderungan ya. Kecenderungan. Kenapa? Loh, berarti apakah Tuhan menciptakan orang dengan kecenderungan kuat? Nah, ini dulu pandangan teologis kita yang mesti hati-hati. Kan kromosom kita aja udah ada, laki kan XY. Yes, agree. Itu aja udah punya kecenderungan memang kan. Gini, tidak ada gen yang mendefinisikan seorang ini gay atau tidak. Iya, tapi homoseksual atau nggak ada gen ya. Jadi sekali lagi kalau kita ngomong karena banyak orang di luar sana tuh ingin membuktikan ada gen LGBT. Oh, berarti ya sudah terlahir demikian, dia punya rights. Itu movement dari seberang. Kalau dibikin menjadi rights, nah di situ jadi nyeleweng dia. Ya. Kecenderungan. Tapi gini loh, dibicarain. Perspektif saya begini. Kita kan harus memberikan penjelasan teologis. Oke. Penjelasan teologisnya adalah gini aja, simple. Apakah Tuhan menciptakan seorang bayi yang maaf nih, cacat? Kita harus ngakuin dulu, ada orang terlahir cacat gak? Iya. Ada. Sorry pakai kata ini ya, karena ini kata kan kasar ya, disabilitas biasanya. Tapi oke, katakanlah kita ngomong cacat, terlahir buta, ada nggak? Ada. Apakah berarti Tuhan menciptakan orang buta? Ini permasalahannya. Kita nggak discern. Kita dengan maaf ya, dengan dangkal kita mengatakan kalau anak terlahir begini, ini Tuhan yang bikin. Salah loh. Yohanes pasal 9. Firman Tuhan menceritakan ketika satu saat ada seorang buta yang terlahir buta, lalu murid-murid tanya, kenapa dia terlahir buta? Apakah karena dosa? Dosa siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Perhatikan kata Yesus. Ayat 3 ya, bukan. Saya akan bacakan. Boleh. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yes. Indah tuh perkataan Yesus. Yesus bilang bukan salah orang tuanya, bukan salah dia. Tetapi ada rencana Tuhan. Sebelum kita masuk, mungkin teman-teman berpikir, tuh kan Tuhan yang bikin. Tuhan bikin orang buta. Kan struggle juga nih di hati kita kan. Kok bisa Tuhan membuat orang menderita? Salah bro. Apakah orang buta itu semata-mata dia lahir buta karena memang dia harus buta? Salah cara pikir kita. Bagaimana jika memang di dalam kandungan, misalnya ada sebuah kesalahan? Bagaimana jika dalam kandungannya terpapar logam berat misalnya? Salah siapa? Bagaimana jika dalam kandungan orang tuanya, misalnya ibunya, ketika hamil stressful dan sebagainya, akhirnya nggak tahu ini valid atau tidak ya, penelitiannya ada atau tidak, tapi anaknya itu akhirnya terlahir misalnya Down syndrome. Apakah itu salah Tuhan? Bukan salah Tuhan. Apakah Tuhan kemudian ditarik ke belakang menjadi dia yang menciptakan? Iya. Kan? Nah itu simplifikasinya kita. Sebenarnya Tuhan kalau bagi saya itu adalah proses natural. Seseorang terlahir misalnya dengan kecacatan. Karena itu proses. Makanya definisi naturnya nih apa nih? Natural nih apa nih? Dan bayang kita kan Tuhan bikin itu natural. Bagi saya enggak. Natural itu proses alamiah. Dalam kandungan bisa terjadi kesalahan. Terpapar itu pun natural. Apakah Tuhan yang bikin terpapar? Salah. Penjelasan teologisnya apa? Dosa. Dosa merusak dunia. Total depravity. Jadi dosa itu ngerusak bukan cuma manusianya, tapi juga alam semesta kan? Dan dosa itulah yang akibatnya membuat ada banyak penderitaan. Ada orang terlahir dengan gizi kurang, terlahir dengan kecacatan dan sebagainya. Itu dulu kita sepakat. Jadi ini bukan soal Tuhan yang bikin dia begini, tapi soal dosa yang merusak kita.
Sampai-sampai ada orang yang terlahir cacat. Tapi indahnya adalah di Yohanes pasal 9 mengatakan, Tuhan bilang begini, ada rencana Tuhan yang mau digenapi atas orang itu. Langsung saya teringat Kejadian pasal 50. Yusuf bilang apa? Kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Indah. Artinya gini, yang bikin Yusuf dijual siapa? Tuhan. Enggak kan? Yang bikin Yusuf dijual adalah kakaknya, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Yang bikin Yusuf menderita, masuk penjara, Tuhan. Sebetulnya bukan, jadi kan? Berarti ada begini juga sebetulnya. Kita sering banget mengasosiasikan kondisi, tadi udah pakai kata cacat ya, cacat, difabel, cacat ya, sebagai suatu kutuk sebetulnya. Bahwa culture-nya begitu kan, kita mikirnya bahwa kalau kondisinya nggak seperti yang ideal, maka di situ ada suatu kutuk, di situ ada suatu kata tadi, kecacatan. Tapi kalau kalimat Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus mau bilang begini, jangan lihat kondisi hari ini, nikmati prosesnya, di sana akan ada karya-karya Tuhan yang besar yang akan dinyatakan melalui dia. Kan begitu. That's great. Kan begitu sebetulnya. Kita jangan berhenti di prosesnya. Jangan berhenti di hari itu. Kalau kita berhenti di posisi hari itu, maka orang Israel makanya bilang, ngapain kami dibawa ke padang gurun? Di Mesir kami bisa makan enak loh, gratis pula. Dibilang begitu kan. Nah, karena dia berhenti pada saat itu. Tapi Tuhan proses selama 40 tahun itu supaya mereka pantas untuk masuk tanah perjanjian. Kan begitu ya? Cara berpikirnya juga harus dikoreksi kan gitu ya. Jadi cara kita memahami bagaimana Tuhan bekerja itu, menurut saya harus proporsi. Tuhan itu nggak pernah tinggalin kita. Luar biasanya di situ. Bahkan dalam kerusakan, ada seorang anak yang lahir dalam kerusakan. Tuhan tuh nggak tinggalin. Itu keren loh. Nah, kalau kita punya teologinya setuju nih, kita pandangan teologisnya setuju nih, bahwa ketika lahir bisa terjadi Down syndrome. Kenapa kita nggak bisa membuka ruang? Ada orang yang lahir dengan kecenderungan. Saya nggak ngomong orang lahir langsung jadi LGBT. Kecenderungan LGBT yang tinggi. Ketika dipicu dengan situasi, misal tidak ada papa di rumah, dia jadi. Karena gini, nggak semua rumah tangga yang papanya nggak ada, itu pasti anaknya jadi LGBT, betul nggak? Tapi ada sebagian yang saya temukan korelasinya kuat sekali. Seorang bisa jadi menyukai sesama jenis, orientasi gendernya salah ya, clear ini salah. Ketika papanya nggak hadir, ketika figur papanya rusak, itu ada banyak yang kayak gitu. Itu koneksinya kuat banget. Tapi sekali lagi tidak berarti rumah yang tidak ada kehadiran papa yang baik, papa yang benar, itu pasti jadi, enggak juga. Jadi garis bawahnya adalah bahwa permasalahan LGBT yang terjadi pada seseorang itu adalah suatu permasalahan yang kompleks. Kita nggak bisa mengeneralisasi masalah si A dengan masalah si B. Jadi penyelesaiannya terhadap setiap permasalahan itu juga haruslah permasalahan yang sifatnya individual gitu. Jangan kemudian kita tarik garis babat aja begitu bahwa semua LGBT itu sama dengan orang-orang yang disiapin Tuhan untuk dikirim ke neraka gitu. Itu tuh betul. Itu kusut tuh kalau kayak begitu. Nah, tapi sebelum kita ke situ Pastor Andre, kita udah lihat ya tadi ya bahwa permasalahan LGBT itu rumit ya. Terus memang ada orang yang kemungkinan terlahir dengan kecenderungan gitu ya. Nah, tapi LGBT itu juga bisa dipisahkan menjadi dua prinsip yang berbeda. Prinsip yang pertama, LGBT sebagai suatu movement yang secara masif terstruktur itu kemudian digelontorkan untuk bisa mempengaruhi misalnya tadi production house tadi, sehingga akhirnya film-film mereka mulai ngambil arah-arah LGBT. Gereja juga pengakuan imannya dirubah, dan lain-lain lah. Ini kan suatu movement untuk mengakomodir. Bahkan ada
perusahaan minuman di Amerika tuh yang bangkrut itu karena kan dipaksa untuk nerima LGBT kan. Dan perusahaan-perusahaan besar sekarang kan gitu. Perusahaan-perusahaan besar di Amerika itu sekarang dalam sistem ekonominya mereka harus pinjam uang kepada suatu perusahaan besar untuk ngejembatanin finance. Nah, perusahaan besar itulah yang megang LGBT. Jadi kalau mau pinjam uang dia akan kasih, tapi harus disupport LGBT-nya. Caranya begitu. Nah, ini suatu produk, suatu gerakan yang sifatnya masif. Untuk gerakan yang masif ini, kita sebagai orang Kristen, apakah ada toleransi di situ? Itu dulu. Atau bagaimana caranya kita harus berpikir tentang movement yang seperti itu? Ngomong tentang movement ya, baru pembicaraan sekian hari lalu ada seorang yang ngomong bagaimana pendapat Ko Andre soal yang begini. Saya mesti, kalau dari perspektif pribadi jujur, karena saya cukup ikutin isu ini ya, karena isu ini jadi satu isu yang cukup personal buat saya pribadi. Karena dalam perjalanan ini saya ketemu dengan teman-teman yang demikian, dan saya sedih banget ketika banyak orang mempersekusi begitu. Padahal mereka belum tentu juga itu langsung jadi orang yang istilahnya harus masuk neraka gitu. Tapi gini, maksud saya gini, saya melihat movement ini adalah movement yang ditunggangi agenda politik. Kalau udah ngomongnya agenda politik, udah langsung ada kaitannya dengan kekuasaan dan ada kaitannya dengan uang. Dan ini adalah satu hal yang pelik, dan kok saya pribadi sepakat bahwa ini, makanya tadi ini movement ini sulit untuk kita redam. Ini movement ini akan makin besar, percayalah. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, jadi problemnya tuh ada di mana nih gitu. Ya kan? Saya bilang ini problemnya, ini masalahnya sudah jadi satu movement yang menunggangi isu hak asasi manusia, ya kan, menyangkut dengan isu kepentingan politik juga, menyangkut dengan isu perubahan zaman. Perubahan zaman itu kan, kita kan hidup dalam zaman, dan ini zaman berubah, dan mau nggak mau kekristenan harus mengartikulasikan dirinya kepada zaman yang akhirnya menerima ini sebagai hal yang normal. Iya kan? Iya, akhirnya ke situ. Toleransi atau enggak? Tergantung definisinya sekarang. Toleransi dalam hal apa dulu? Kalau misalnya definisinya adalah toleran dalam arti menerima keberadaan mereka, saya sepakat. Menerima orangnya, tapi bukan menerima movementnya. Gitu. Kalau saya, jadi itu maksud saya, toleransi terhadap menerima orangnya, tapi bukan menerima movementnya. Kalau saya ngelihatnya begini, Pastor Andre, pakai kalimat-kalimatnya Pastor Andre, tapi saya bikin mungkin jadi suatu kesimpulan ya. Gerakan LGBT ini makin hari makin pasti, seperti malam yang pasti akan datang. Asik. Udah pasti kok. Keren banget. Udah pasti itu movement akan masuk. Nah, mungkin di ranah politik juga akan masuk, ranah hukum dan macam-macam. Mungkin di Indonesia lebih lama, tapi pasti akan datang. Nah, ketika kita bicara tentang kepastian bahwa itu akan datang, maka inilah waktunya kita betul-betul jaga keluarga kita. Kita jaga anak kita, kita kasih contoh kepada anak kita bagaimana harus hidup benar. Kalau di rumah nggak ada contoh dari anak, sedangkan si anak tuh ngelihat LGBT sebagai suatu kepastian, kelar tuh barang. Jadi udah pasti akan datang. Siapin diri. Jangan kita meleng. Jangan kita bilang, gue di ujung Berung rumahnya, nggak perlu terlalu pusing, nggak ada LGBT di sini. Siapa bilang? Saya pergi ke daerah-daerah yang di ujung Berung. Tiba-tiba melintir orang. Cara berdirinya melintir, cara ngomongnya melintir asli. Di suku-suku yang terkenal keras, yang dikit-dikit senggol bacok, ketemu juga lo yang begituan. Nggak deh, udah pasti. Nah, inilah waktunya kita persiapin keluarga kita. Penting banget nih. Justru menurut saya inilah kesempatan bagi kita untuk bersuara, menunjukkan keindahan Injil untuk isu ini. Gitu. Nah, kayaknya kita tapi selama kita mampu tentang movementnya lawan terus.
Nah, kalau bicara tentang mampu ya, ini juga mungkin waktunya orang Kristen nyiapin perwakilan di dunia politik, nyiapin perwakilan di pemerintahan dan lain-lain. Yang mana udah bertahun-tahun kita nggak nyiapin loh. Siapa perwakilan kita di politik, siapa perwakilan kita di pemerintahan, siapa perwakilan kita di bidang hukum, siapa hari ini? Nggak ada kan? Kita terlalu bilang bahwa Tuhan dunia Yesus politik dan lain-lain itu gelap, jorok, jahat. Enggak kali. Ini waktunya kita persiapin. Oke, nah sekarang itu pertama tadi movementnya. Sekarang kepada pribadinya, kepada pribadi orang-orang yang terjebak masuk dalam kegerakan LGBT. Iya, jadi sekali lagi ini kan sebagai sebuah awareness dan sekaligus sebuah discernment ya. Yes. Discernment pertama, jangan langsung menganggap bahwa semua orang yang misalnya kita lihat udah tanda-tandanya nih. Yeah. Tadi mungkin pakai bahasanya melintir. Ya. Melintir. Jangan langsung kita hakimi. Oh, kamu nih LGBT. Itu keliru besar. Karena bisa jadi sebenarnya mereka pun belum sampai pada kesimpulan itu. Mereka pun masih bingung. Saya ketemu dengan beberapa orang yang saya tanya perasaannya. Dia berani bilang bahwa kok kayaknya aku suka sama jenis. Ya. Itu, aduh, gimana ya? Terus aku bilang, apa sih perasaan kamu? Aku rasa Tuhan benci aku. Nah, orang-orang seperti ini, saya mau bilang sebenarnya jauh dalam hati mereka yang paling dalam. I guess mereka tuh tahu kok sebenarnya ini salah. Mereka tahu kok misalnya jika saya ini adalah seorang laki-laki, saya seperti perempuan itu salah. Mereka tahu kok misalnya saya perempuan lalu saya menyukai perempuan itu salah. Mereka tahu. Tapi karena ininya masif, gereja menolak, gereja menghakimi, gereja menganggap kamu itu pasti udah gak bisa sembuh. Kamu itu pasti begini, kamu itu pasti begini. Yang terima mereka siapa? Nggak ada ya si orang-orang LGBT. Iya dari sana. Iya. Yang dari sana terima mereka ya sudah, mereka ini bilang ya udah memang gue begini. Mati kita stop di situ. Lihat ya. Di gereja diapain dia? Dimusuhin kan? Betul. Dianggap sebagai pemburit, dianggap sama seperti si Sodom dan Gomora. Iya. Sementara datanglah ini movement yang gede ini, dia bilang gini dulu, nggak apa-apa kamu bingung, nah ya kan, nggak apa-apa kamu bingung, memang seks itu bukan cuma laki perempuan, nah kan gitu kan, tapi ada yang lain-lain. Abis itu dirangkul, abis itu dia bilang itu orang gereja emang nggak asik, kalau di sini kita pesta, pelangi warna kita, gereja hitam putih nggak keren, kita pelangi, kan gitu kan, akhirnya kemana dilari? Sedih kan? Itu. Sedih ya? Justru pada akhirnya mereka nggak mampu melihat kasih Tuhan karena judgmentalnya orang Kristen. Mana ada orang Kristen judgmental? Oke. Nah, sedih. Nah, saya mungkin mau lebih dalam lagi nih. Yoi. Jadi gimana menurut Pastor Andre antara yang dikatakan tadi menghakimi dengan menyatakan kesalahan? Tipis nih. Betul. Sebab kadang-kala kalau menyatakan kesalahan juga dikatakan menghakimi. Nah, jadi sikap gereja secara realnya. Iya, menurutku tuh sebenarnya mungkin kalau paling mudah memproyeksikannya misalnya anggaplah kita orang tua. Iya. Lalu anak kita melakukan sebuah kesalahan. Iya. Ketika anak kita melakukan kesalahan, sikap kita bagaimana? Oke, yang kita lihat di permukaan mendisiplin misalnya, atau kemudian menegur misalnya. Oke, itu kita lihat di permukaan. Tapi di belakang itu, kan seharusnya kita tuh tidak sesederhana cuma bilang ya udah marahin atau ya udah hukum. Tapi di belakang itu, anak itu akan mampu menerima misalnya dihukum atau dimarahin. Ngomong hukum kayaknya ngeri banget ya. Dimarahin. Anak itu akan mampu terima kalau dia tahu bahwa orang tuanya sayang dia. Oke. Gimana caranya anak itu tahu bahwa orang tuanya sayang sama dia? Makanya yang namanya penerimaan, kasih, kehadiran. Kehadiran, pelukan, itu tuh penting banget. Jadi gini, kita seringkali terjebak dalam menurut saya nih, kita terjebak di dalam sebuah ketegasan agamawi yang semu. Kita cuman melihat dari perspektif apa yang kelihatan. Ada orang tua tegur anaknya, enggak ya, terus anaknya enggak berani. Tuh, mesti begitu. Enggak juga.
Anak itu akan safe ketika dia tahu ketika orang tuanya ngomong enggak ya. Tapi anak itu tahu, oh iya papa bilang itu karena papa sayang aku. Oke. Ada kasih yang hilang. Gitu, ada penerimaan yang hilang. Yang kita cuman bisa kerjaannya ketika melihat fenomena tertentu, kerjaan kita cuman bisa apa? Nuding. Jadi ada beda, Pastor Wigan, antara menghakimi dan menyatakan kesalahan. Orang yang disebut gini, dalam kebiasaan Yahudi ada kalimat begini: jangan pernah menghakimi orang sebelum kamu pergi ke rumahnya. Jadi bukannya nggak boleh menghakimi, boleh menghakimi, tapi kenali dulu siapa yang akan kamu hakimi. Seperti di persidangan, hakim nggak akan tiba-tiba bikin putusan, dia akan dengerin dulu kedua belah pihak, pembuktian dan lain-lain. Nah, jadi jangan pernah menghakimi tanpa mengenal siapa subjek yang sedang akan kita hakimi. Nah, kalau kita udah kenali dia, tadi Pastor Andre bilang, hadir bagi dia, menegur dia menjadi sesuatu yang biasa. Karena orang itu tahu bahwa kita menegur dengan kasih sayang. Betul. Gitu kan? Betul. Bukan sekedar menegur untuk menuding dan habis itu ngancem, neraka lu. Capek deh. Itu menghakimi. Tapi ketika kita hadir, kita kenali masalahnya dia, kita bahkan kasih tangan kita ke dia, kita dengerin problemnya dia, kita kasih solusi buat dia. Habis itu tegur aja, nggak apa-apa. Dan sekali lagi, nggak semua orang langsung, sebenarnya nggak semua orang yang langsung ada pada kesimpulan saya ini seorang LGBT. Enggak. Ya. Mereka masih bingung. Betul. Kebanyakan ya. Betul. Ini saya ngomong pada konteks misalnya dalam keluarga ya. Anak-anak kok kelihatan, wah ini tanda-tandanya ya. Atau ada anak misalnya remaja atau pemuda yang ada tanda-tandanya begitu. Jangan langsung sampai pada kesimpulan, oh kamu ini pasti LGBT. Jangan. Bisa jadi dia lagi bingung. Dia lagi cari identitas dia. Bantulah dia. Gitu kan? Temenin dia untuk kasih discernment. Supaya dia itu kayak menemukan, karena kesalahan kita juga salah satunya tuh toxic masculinity juga. Itu turut jadi satu faktor. Laki gak boleh nangis. Laki mesti kekar. Laki mesti berantem. Itu. Dan kadang-kala itu masuk di gereja. Jadi masuk dan mempengaruhi gereja. Jadi kalau ada laki-laki misalnya yang perasaannya halus, dia jadi merasa, oh saya bukan laki. Nah, datanglah suara dari seberang itu. Hey, perasaan kamu halus karena kamu itu adalah seorang perempuan misalnya. Jangan dipaksain. Masuk udah. Ya kan? Oke. Jadi ya, ada satu jiwa yang saya perhatiin betul dan kasihi. Masih kecil, masih 9 tahun. Kakak-kakaknya perempuan. Kebetulan omnya yang sayang banget sama dia LGBT dan punya suami. Jadi mereka perkawinan sejenis. Suami laki-laki. Ya, mereka perkawinan sejenis. Nah, si anak ini dia nggak punya panutan yang sifatnya maskulin. Iya. Apa yang terjadi sama dia? Cara ngomongnya ruwet, berdirinya kakinya nyilang nggak karu-karuan, ngelendot, nggak bisa tegas dan lain-lain. Apakah anak ini LGBT? Enggak. Jadi apa yang dibutuhin sama anak ini? Saya bicara sama orang tuanya, saya bilang, Bapak harus hadir, harus tunjukin bagaimana bersikap sebagai laki. Kakinya melengkung anak ini. Kita pikir kakinya melengkung itu karena bawaan lahir gitu ya. Kita bawa ke dokter, kita periksa. Ternyata bukan bawaan lahir. Kakinya melengkung itu karena gayanya dia yang terlalu ke perempuan-perempuan. Nah, apakah dia LGBT? Kan enggak. Bagaimana cara ngatasinnya? Berarti dia punya kecenderungan. Cara mengatasinya adalah dengan menghadirkan ayah, dengan mengasihi dia lebih lagi, dengan dengerin apa yang dia kepengen utarain. Dibawa ke psikiater, ternyata anak ini cerdasnya luar biasa. Anak ini punya kebutuhan macam-macam yang perlu didengar dan lain-lain. Nah, itu kan bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kalau kita ketemu sama orang lain di jemaat misalnya. Belum tentu loh dia udah LGBT. Dalam istilah di antara LGBT belum netes dia. Belum netes, berarti ada kesempatan buat kita untuk nyelamatin loh. Bahkan yang udah netes aja kita ada kesempatan buat nyelamatin kok. Kan begitu.
ya kan? Wow. Oke. Nah, jadi kembali lagi nih, Pastor Andri. Sikap gereja nih menghadapi fenomena ini, gimana sih exactnya komunitas bisa menerima? Kalau ngomong soal sikap gereja, kalau menurut saya makanya pertama kita mesti kasih pengajaran yang benar dulu. Ya. Kasih wawasan yang benar dulu, makanya discernment dulu supaya jemaat ini punya rasa awareness yang baik. Jika misalnya satu saat, makanya ini isunya saya buka isunya penting. Bagaimana jika tiba-tiba ketika kita ibadah datanglah itu mereka yang transgender misalnya, atau datanglah itu ada sepasang cowok-cowok tapi gandengan tangan, suami istri, gereja gimana? Nah itu gereja gimana? Jadi makanya gini, kita kembali, Injil ngomong apa? Atau Injil itu apa buat mereka? Makanya kan tadi aku bilang keindahan Injil. Untuk mereka. Injil itu membebaskan. Injil itu membebaskan kita dari dosa. Dan bagaimana Tuhan Yesus datang membebaskan kita dari dosa adalah biasanya dia datang dengan penerimaan dan kasih. Dia datang kepada orang-orang yang ingin mencari dia, mengalami pertobatan, ingin pulih. Aku teringat Yesus dan Sakeus. Sakeus yang dibenci seisi kampung. Orang gak suka sama dia pengkhianat orang-orang Yahudi, pemungut cukai. Yesus datang tidak dengan bertanya-tanya, dalam tanda kutip, tidak dengan menyelidik. Hai Sakeus, dosamu apa, kamu sadar gak? Tuhan Yesus datang dengan sebuah perkataan simpel. Sakeus, malam ini aku mau nginap di rumahmu. Sakeus, aku mau datang padamu. Sakeus, aku peduli sama kamu. Sakeus yang sama sekali gak kepikir, wow, semua orang gak peduli sama aku, semua orang menolak aku, tapi ada satu orang yang datang dan mau peduli sama aku. Gereja, menurutku, ketika ada orang-orang seperti ini, kita mesti tunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang ini. Karena bisa jadi, sebenarnya bukan bisa jadi, aku sangat yakin orang-orang ini akan mengalami Tuhan ketika mereka berjumpa dengan kasih Tuhan. Kayak gitu. Yang selama ini sekali lagi yang bikin mereka sulit berjumpa dengan kasih Tuhan adalah karena kebanyakan yang mereka dapati gesturnya itu penghakiman dan penolakan. Orang ngeliat dia udah kayak liat alien. Betul. Nah, artinya gini, kita tentu saja tidak cuma sampai pada oh ya kita menerima kamu berarti kami menerima LGBT. Bukan. Kami menerima kamu sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Tapi hey, Injil itu membebaskan. Itu indahnya Injil. Injil itu bukan menerima kamu apa adanya, titik. Tapi Injil itu menerima kamu apa adanya dan membuat kamu tidak terus-menerus apa adanya. Apalagi ada apa-apanya. Injil itu membebaskan kamu, memulihkan kamu, membuat kamu akhirnya hidup bebas dari ikatan-ikatan dunia yang keliru. Gitu. Nah, saya mempercayai gini, Pastor, memang banyak orang tanpa kita sadar kita punya paradigma berpikir, kecenderungan ya, banyak gereja, komunitas Kristen lah katakan, paradigmanya adalah behave, believe, belong. Behave, dia believe, lihat belong. Kelakuannya dulu, Kristen nggak? Kelakuan baik Kristen, oke, you are part of us. Wah, menarik ini, asik nih. Tapi padahal saya percaya justru apa yang Tuhan lakukan yang paling pertama tuh belong dulu. Makanya dia mau menginap di Sakeus. Di rumah Sakeus dia duduk makan dengan pemungut cukai, dengan perempuan berdosa. Ya. Setelah belong baru believe. Behave itu terakhir. Saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi ini jangan dibalik-balik nih sebenarnya urutannya. Sepakat. Kita harus datang dengan belong dulu. Iya. Pengampunan itu kan dikasih kepada kita bukan karena perbuatan, tapi dikasih di awal. Kekristenan itu kan adalah suatu relationship. Betul. Yang mana penerimaannya sudah dibuat di muka. Iya kan? Nah kok dibalik nih anak sekarang. Bungsu yang pulang itu ya. Anak bungsu yang terhilang itu ya. Iya.
bapaknya mulai dengan penerimaan, dengan pelukan. Penerimaan dulu. Relationship. Kekristenan itu mengenai relationship. Saat dia pulang, gambar dirinya udah kacau banget kan. Iya. Makanya dia bilang aku nggak layak. Pekerja. Aku jadi pekerjamu saja, jadi hambamu saja. Tapi Tuhan mulai dengan bilang. Tapi apa yang bapaknya lakukan justru berikan cincin, berikan pakaian. Saya percaya Tuhan pulihkan identitasnya. Ada kalimat ya di dalam Matius, Pastor Wigan, Pastor Andre, bagus banget. Matius 9:13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya. Nah, waktu itu pernah ada kejadian, Pastor Andre. Ada gereja yang terkenal dengan pengajaran, dan pengajarannya itu terkenal luas, katakan begitu ya. Nggak kotak seperti Kristen yang hitam atau putih gitu. Iya. Yang dalam dan lain-lain. Nah, gereja itu bikin seminar tentang LGBT. Datanglah orang-orang LGBT ke sana. Wow. Nah, datang dengan semangat karena dia pengen dengar kebenarannya bagaimana tentang LGBT. Pulang dari situ, mereka bilang, "Bang, gua pikir bang, jadi keren nih. Sama aja hancurnya loh. Sejak hari itu sampai hari ini orang-orang itu hilang semua." Sedih. Asli hilang semua. Karena mereka ngerasa dihakimi, mereka nggak ngerasa mereka dirangkul, mereka nggak ngerasa bahwa mereka dikasih wadah, dikasihi. Tuhan datang bukan untuk panggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau hari ini ada orang LGBT datang ke gereja kita, mungkin mulut kita diem, tapi mata kita gimana? Mata penghakiman nih. Waduh. Ngeri mata kita ya kan? Ayo dong. Oke, mungkin saya ada satu pertanyaan lagi. Oke. Pandangan Pastor Andre. Kalau orang yang bukan sekedar kecenderungan, tapi katakan sudah praktek, mau terlibat dalam pelayanan, what do you think? Pandangan saya adalah kalau orang datang gereja jangan cepat-cepat pelayanan. Kalau datang di gereja bertumbuh dulu, bertobat dulu. Ya tentu gak ada yang sempurna lah. Tetapi maksudnya gini, belajar untuk beresin dulu hal-hal yang buruk. Beresnya sampai kapan kok? Bukankah kita sanctification of the saints, pengudusan orang kudus. Iya, kita tuh sampai tua, sampai tutup masuk liang kubur kita belajar bertobat setiap hari kan, karena hati ini kan penuh dengan pabrik berhala gitu kan, penuh dengan banyak hal yang rusak. Tapi jangan dulu cepat-cepat pelayanan. Maksud saya gini, mungkin pertanyaan ini itu adalah, jadi apakah orang kayak gitu boleh pelayanan? Menurut saya setiap orang berhak untuk melayani Tuhan. Tapi, nah itu dulu. Tapi ingat bahwa ada. Soalnya kan tadi pertanyaannya adalah dia ini menghidupinya. Jangan gitu. Karena kan kita punya kekristenan atau kita punya ajaran clear. Kita punya ajaran adalah setiap orang bisa mengalami pertobatan. Dan pertobatan bagi kaum LGBT bagi saya adalah berhenti dari gaya hidup itu. Ada banyak orang yang salah, menurutku ada banyak orang yang keliru ketika mengatakan, oh saya akan sembuh atau saya akan pulih dari LGBT kalau saya berhasil, misalnya bagi yang suka sama jenis, saya berhasil suka sesama lawan jenis, atau bahkan saya sudah kawin, sudah punya anak. Buat saya itu bahaya loh, karena kamu gak beres dengan suka sama jenis. Kamu bisa jadi udah menikah, kamu bisa jadi udah punya anak, tapi bisa jadi kamu punya pacar gelap sesama jenis. Itu hati-hati. Seseorang sekali lagi mengalami pertobatan adalah ketika kamu berhasil mengendalikan dirimu. Sometimes bisa ada godaan, bisa jatuh sedikit, bisa, tapi kamu lawan terus. Dan akhirnya kamu bisa menang atasnya. Setelah itu baru ngomong pelayanan. Menurut saya sih gitu. Kayak gitu. Nah makanya seringkali kultur gereja itu makanya harus ada dalam kultur komunitas. Soalnya dari mana kita tahu ini orang udah beres? Itu bahaya. Kalau gereja itu sifatnya cuman event,
Yang penting ada ibadah, ada apa, ya udah yuk yang mau pelayanan. Itu repot. Akhirnya kita tidak benar-benar. Maksudnya karena bagi saya tuh kita mesti menghormati kekudusan Tuhan juga. Kalau misalnya ada orang yang dengan sengaja mencemari itu, bagi saya sih mungkin ada beberapa pemirsa yang menyaksikan apa yang Pastor Andre bicara ini kemudian ngambil kesimpulan. Kesimpulannya gini, berarti Pastor Andre tetap aja dong menghakimi kalau gitu caranya. Karena toh nggak boleh kok melayani dan lain-lain. Saya mesti kasih pernyataan sih. Apa yang dikatakan oleh Pastor Andre itu bukan suatu penghakiman, tapi memang pandangan yang dilihat dari beberapa sudut. Tadi Pastor Andre udah bilang, setiap orang punya hak kok untuk melayani. Tapi pelayanan di atas mimbar di antara jemaat itu kan bicara tentang kasih contoh loh. Bagaimana kita mau ngasih contoh ketika kita berharap jemaat tidak masuk ke dalam LGBT, kita sendiri LGBT, kan nggak bisa kasih contoh. Jadi bukan menghakimi, tapi memang pelayanan adalah mengenai memberi makan domba-domba, ngasih contoh kepada domba-domba, ngasih jalan ke tempat yang benar. Lah, kalau kitanya masih menghidupi kan susah. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir, karena kita sudah di penghujung acara juga. Apa pesan Ko Andre buat orang-orang yang merasa saya punya kecenderungan dalam hal ini? Pesan saya sih satu. Saya tahu dan saya bisa merasakan tuh Tuhan tuh sayang sama semua orang. Bahkan kepada pendosa kelas kakap, Tuhan tuh sayang. Cuman sayangnya kita adalah kita tuh tidak mampu mengalami kasih sayangnya Tuhan. Makanya kita makin getting lost, makin jauh dari Dia. Akhirnya kita makin berdosa, makin jauh, makin tenggelam dan sebagainya. Pesan saya, Tuhan, karena Tuhan sayang sama kamu, dan seperti orang buta itu tadi, Tuhan bilang bahwa bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tetapi ada kehendak Tuhan yang mau dinyatakan. Kalau kita baca Yohanes pasal 9 itu, kita akan menemukan bagaimana Tuhan akhirnya memakai orang buta itu untuk kemuliaannya. Tuhan pun akan, dan Tuhan pun ingin sebenarnya memakai kamu untuk kemuliaannya Tuhan. Dan tentu saja ketika ngomong Tuhan ingin memakai kamu untuk kemuliaan Tuhan, ini bukan ngomong soal pelayanan, ini ngomong tentang pertobatan hidup, ini ngomong tentang pemulihan hidup, ini ngomong tentang bagaimana kamu terbebas dari ikatan dosa-dosa itu. Wow, jiwa kamu mengalami ketenangan, damai, sejahtera yang luar biasa ketika kamu hidup bagi Kristus. Oke, thank you Pastor Andre. Sudah tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Waktu kita sudah harus memisahkan kita juga. Mungkin ada satu closing statement singkat padat jelas untuk teman-teman. Closing statement. Injil itu membebaskan. Injil itu membuat kita tuh akhirnya tidak terikat lagi dengan dosa. Injil itu membuat kita, Injil itu menerima kita apa adanya, dan Injil dari Kristus ya, menerima kita apa adanya dan mengubah hidupmu. Saya cuman kepengen teman-teman yang mengalami struggle ini, Tuhan ingin kamu bebas, Tuhan ingin kamu mengalami Tuhan. Dan bagi gereja atau bagi orang Kristen, mari kita jadi alatnya Tuhan untuk menyatakan Injil itu buat mereka. Bang, ada closing statement? Semua kita pernah salah. Niniwe juga salah. Tapi perhatiin Tuhan bilang begini, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tuhan tahu kita salah. Katakan banyak yang udah terjebak di LGBT dan lain-lain. Tuhan tahu kita salah. Tapi Tuhan bilang, udahlah, aku ngerti, kamu lagi gak bisa bedain tangan kanan dan tangan kirimu. Datang kepada aku kasih kamu jalan keluar, bangun relationship sama aku. Itu kan yang kamu cari. Selama ini kan kamu kan gak pernah dapat relationship kan. Kamu gak bisa bangun hubungan sama orang tuamu dan lain-lain. Kamu disudutin dari pergaulan. Bangun relationship sama aku. Aku akan hidup sama-sama kamu.
Yuk, kan begitu. Yes. Yeah. Kalau dari saya, siapapun kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi siapapun kita juga, Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya, karena Dia mau membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Yeah. Thank you Pastor Andre untuk pembicaraan yang seru pada kesempatan ini. Sure. Saudaraku, sampai jumpa minggu depan di We Talk minggu depan. No I but we, let's talk together. God bless you. Bye. Bless you.